Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersamaku Muklis Lepas Lajang di channel YouTubeku Lepas Lajang Channel. Kali ini aku akan membahas tentang tragedi 1 Oktober Stadion Kanjuruhan Malang. Namun sebelum lanjut, teman-teman boleh tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Dunia sepak bola berduka. Tepat tanggal 1 Oktober 2022 silam, Stadion Kanjuruhan Malang rusuh saat pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Penyebabnya adalah kekecewaan supporter Arema yang tidak bisa menerima kekalahan timnya saat itu, yang dikalahkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor tipis 3-2. Sebenarnya kerusuhan ini sudah diantisipasi dari awal menurut saya ya. Karena sebelum pertandingan juga supporter tim lawan dari Persebaya tidak boleh hadir di Stadion Kanjuruhan. Namun takdir berkata lain, walaupun tidak ada supporter Persebaya di situ, tapi malah supporter Arema sendiri yang membuat kericuhan. Awal kericuhan terjadi karena supporter Arema ini kecewa gitu sama tim kesebelasannya, dimana saat itu Arema kalah 3-2 oleh Persebaya. Penonton yang tidak terima lantas masuk ke lapangan, mungkin ingin meluapkan rasa kekecewaannya. Huru hara pun terjadi gitu. Polisi yang kalah banyak dengan supporter mengambil keputusan langsung untuk menembakkan gas air mata. Nah, yang patut digarisbawahi di sini adalah tindakan polisi yang sangat berlebihan gitu, menembakkan gas air mata, di mana gas air mata itu sebenarnya sudah dilarang dalam peraturan sepak bola. Hal ini memang sudah dijelaskan di FIFA sendiri gitu. Kalaulah seandainya tidak disertai dengan gas air mata, mungkin bisa jadi tragedi ini tidak sebesar ini. Paling menurut saya hanya pengerusakan saja. Namun dengan adanya gas air mata, korban jiwa pun melayang gitu. Yang paling banyak disesalkan adalah pihak dari kepolisian ini menembakkan gas air mata bukan hanya penonton-penonton yang di lapangan saja, yang penonton yang supporter yang sudah masuk ke dalam stadion, tapi juga ditembakkan ke tribun. Nah, ini membuat penonton yang ada di tribun panik, berusaha keluar dari stadion, namun juga pintu stadion juga telat dibuka. Jadi kalau kita bicara masalah kesalahan, mungkin banyak pihak ya. Pihak panitia penyelenggara pun menurut saya pun fatal kesalahannya. Kenapa tidak langsung dibuka pintu? Disitulah terjadi kerumunan massa sehingga menyebabkan korban-korban ini kekurangan oksigen dan kehilangan nyawa. Dalam tragedi sepak bola tercatat ini adalah kejadian terkelam nomor 2 di dunia setelah kejadian tragedi Stadion Estadio Nacional Peru. Jadi yang nomor 1 itu yang korbannya banyak itu sebenarnya ada di Amerika Latin, di Peru gitu, pada tahun 1964 silam gitu. Kejadian di Peru itu lebih mengenaskan, lebih dari 300 orang korban jiwa. Banyak Dimana Stadion Estadio Nacional Peru yang berkapasitas 53.000 penonton itu penuh. Kericuhan bermula ketika wasit menganulir gol yang dicetak pemain Peru. Situasi tersebut lantas memantik amarah supporter. Jadi pada saat itu timnas Peru itu main melakukan
menciptakan gol gitu ya, tapi dianulir oleh wasit. Nah, disinilah awal kemarahannya. Secara tiba-tiba ada 2 orang supporter memasuki lapangan. Supporter yang pertama itu bernama Bomba. Ia mencoba memukul wasit. Supporter lainnya bernama Eddie Beltroquenza. Jadi sebenarnya awalnya itu ada 2 supporter aja yang masuk ke lapangan, ke stadion, merasa kecewa, dia mau mukul wasit gitu kan, memancing supporter-supporter yang lain untuk turun ke lapangan. Nah, yang satu lagi ini namanya Quenza ini lalu diserang oleh polisi secara brutal. Mereka mulai diserang, menendang, dipukuli lah pokoknya. Quenza ini ditendang, diserang, dipukulin. Bahkan anjing-anjing penjaga itu mencabik-cabik pakaian si Quenza. Jadi si Quenza ini masuk ke lapangan dipukuli sama polisi, ditunjangi, ditendangi. Anjing-anjing polisi juga ikut menyerang. Memang disuruh mungkin ya untuk menyerang si Quenza ini. Tentu hal ini memicu amarah para supporter lain. Mereka mulai melempari segala macam barang ke arah polisi. Bahkan puluhan supporter berusaha turun ke lapangan dan menyebabkan situasi menjadi kacau tak terkendali. Jadi supporter lainnya mungkin karena kesetia kawanan gitu kan, melihat kawannya dicabik-cabik oleh anjing atau dipukuli, dilempari, supporter yang lain itu juga turun ke lapangan. Supporter panik berhamburan menuju gerbang keluar. Namun ketika sampai di sana justru gerbang ditutup sehingga menyebabkan mereka harus balik ke tribun. Jadi supporter ini udah panik dengan kericuhan, dia mau keluar ke stadion tapi malah ditutup sama polisi. Ditutup, nggak boleh keluar. Ini nggak tahu sebabnya apa. Yang jelas penonton yang udah mau keluar terpaksa balik lagi ke tribun. Di saat yang bersamaan polisi mulai menembakkan gas air mata dan supporter makin panik, akibatnya banyak mereka yang terinjak-injak. Jadi setelah balik lagi ke tribun, polisi ini mungkin balas dendam, ditembakkan gas air mata ke tribun. Sadis. Jadi mereka banyak yang terinjak-injak, kekurangan oksigen dan akhirnya tewas. Beberapa orang lainnya mendobrak pagar kawat yang mengelilingi kawat lapangan serta membakar bangku-bangku. Wow, ini semakin menjadi-jadi kerusuhannya. Setelah banyak korban, yang lain juga melakukan aksi-aksi anarkis seperti membakar bangku ya. Sebagian lainnya mencoba membobol dinding dalam upaya untuk menyerbu lapangan. Nggak sampai di situ aja, sejumlah massa juga membakar bus mobil. Bala bantuan didatangkan polisi dari stadion yang kalah jumlah, banyak dari supporter yang ditangkap. Jadi polisi juga kekalahan jumlah gitu kan, kekurangan jumlah dengan supporternya, minta bantuan. Banyak juga supporter yang ditangkap. Di luar stadion massa yang murka membakar berbagai bangunan rumah, toko hingga efeknya juga ke bangunan-bangunan di sekitar stadion ya. Jadi ada bangunan ruko-ruko itu semua dibakar sama penonton karena penonton ini sudah merasa kecewa, kepemimpinan wasit, kecewa juga salah satu temannya dipukuli. Jadi efeknya membakar ruko-ruko di sekeliling stadion. Kericuhan ini berlangsung cukup lama ya, selama 3 jam. Tragedi kelam Estadio Nacional Peru menjadi peristiwa terparah sepanjang sejarah sepak bola dunia. Jadi itu tadi. Jadi sebelum kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang ini, jauh sebelumnya memang sudah pernah terjadi di luar negeri ya, di Peru, dengan jumlah total 348 jiwa korban melayang. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bagi pelaku sepak bola, bagi panitia-panitia penyelenggara, harusnya tidak melakukan aksi-aksi yang menyalahi aturannya. Ini menjadi sejarah kelam bagi kita, khususnya dunia sepak bola. Mudah-mudahan korban-korban jiwa yang melayang diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat sebaik-baiknya ya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, boleh ditekan tombol subscribe-nya.
agar channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, Muklis Pasajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.